warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa wilujeng sumping dina program Barita Urang Dinten ieu kaping 24 bulan Mei tahun 2025. Sim kuring salwa Sabrina bade nyandak anjeun jalan-jalan sakedapan ka salah sahiji tempat nu pinuh ku sajarah jeung jadi lambang solidaritas antar bangsa. Nyaeta Museum Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Tempat ieu dengan ukur ngeusi koleksi sejarah tapi oge nyimpen carita ngeunaan kumaha negara-negara di Asia jeung Afrika ngahiji pikeun merjuangkeun kemerdekaan. Penasaran kumaha suasana ayeuna? Cek cerita selengkapna di liputan ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana di dieu Abi sareng Regi Pratama jeung rerencangan abdi. Di dieu ayeuna abdi di tengah-tengah Museum Konferensi Asia Afrika anu tepatna aya di Jalan Asia Afrika. Jadi engke saya arurang abdi khususna jeung rerencangan abdi bade ngaliput ieu museum teh. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sonten sim kuring ti SMA 4 Bandung hayang ngucapkeun hatur nuhun ka Bapak parantos mere kesempatan pikeun ngalakukeun wawancara di Museum Konferensi Asia Afrika. Sim kuring datang kalayaan tilu rerencangan nyaeta Aurel, Cantika sareng Salwa tapi tidak bisa masuk. Tujuan sim kuring nyaeta nyiapkeun atau pikeun ngadugikeun informasi ngeunaan sajarah jeung eusi museum ieu pikeun nyumpungan tugas sakola. Dupi kapeunan sim kuring tiasa ngamimitian wawancara ieu. Kak, ya. Jadi kan saya ini dari SMA 4 Bandung. Sebelumnya kalian nama saya Regi Pratama. Jadi sini saya mau sedikit nanya-nanya soal seputar Museum Konferensi Asia Afrika. Ya, jadi pertanyaan pertama, gimana sih asal muasal dan tujuan dibangunnya Museum Konferensi Asia Afrika ini, Kak? Oke, kalau untuk pembangunan Museum Konferensi Asia Afrika itu mulai diresmikan pada tahun 1980. Waktu itu zaman Bapak Soeharto. Kenapa dibangun? Tentunya karena untuk mengenang sejarah konferensi itu. Nah, selain itu untuk menguatkan posisi Indonesia sebagai, atau lebih tepatnya posisi Bandung sebagai ibu kota dari Asia dan Afrika. Jadi negara-negara Afrika yang mungkin di tahun 1980 atau kedepannya bisa saja lupa akan sejarah bagaimana mereka bisa lahir atau bagaimana bisa merdeka. Nah, disinilah sebagai bukti atau poinnya kalau kemerdekaan di negara Afrika ataupun di negara Asia itu tidak terlepas dari Konferensi Asia Afrika. Dan dibuatlah museum sebagai bentuk dari pengingat untuk kemerdekaan di Asia maupun di Afrika. Nah, seperti itu. Mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Untuk pertanyaan kedua, mungkin apakah ada koleksi atau mungkin yang dipajang di sini tuh yang menjadi ciri khas atau mungkin unggulan dan daya tarik dari museum ini, Kak? Oke, kalau untuk koleksi sebenarnya kita banyak, dari koleksi wartawan, koleksi bendera juga. Tapi kalau yang menjadi ciri khas atau menjadi ikon itu ada di sebelah sana, itu ada koleksi tanda tangan para ketua delegasi. Jadi ketua delegasi atau perwakilan dari negara Asia Afrika yang dulunya datang pada saat Konferensi Asia Afrika di 1955, mereka memberikan tanda tangannya pada semacam satu kertas yang dimana itu nggak satu orang aja, tapi kayak bisa 10 sampai 20 tanda tangan orang yang berbeda-beda dari 20 negara juga yang berbeda-beda. Nah, itu teman-teman nanti bisa lihat di sebelah sana, itu masih dapat terlihat jelas tanda tangannya. Bagaimana ketua-ketua delegasi dulu datang ke Kota Bandung memberikan legasinya dengan Konferensi Asia Afrika dan memberikan salah satunya tanda tangan seperti itu. Pertanyaan lagi Pak. Boleh. Seputar museum ini, gimana sih cara pihak museum ini ngerawat koleksi-koleksi yang ada di sini? Oke. Ya, kebetulan saya konservator juga di museum ini, jadi saya yang bertanggung jawab dalam merawat dan mengkonservasi koleksi ini. Tentunya kita punya jadwal tertentu setiap koleksi berdasarkan jenis dan bahannya. Seperti kalau koleksi yang anorganik itu tentunya tidak membutuhkan waktu yang cepat
misalkan bisa sekali 6 bulan atau bisa sekali setahun. Tapi kalau koleksi-koleksi yang berbahan organik seperti kertas ataupun kain, nah itu kita melakukan konservasi dalam waktu yang lumayan cepat, sekali 2 bulan biasanya, sekali 2 bulan atau enggak sekali 3 bulan. Nah untuk pembersihannya kita juga punya orang konservasi, di mana itu ada berbagai alat-alat koleksi, berbagai alat-alat konservasi seperti ada aquades, alkohol, lalu juga ada seperti kayak minyak serai dan lain sebagainya, kuas dan lain sebagainya. Nah untuk pembersihan koleksi atau perawatan koleksi kita juga selalu mendokumentasikan sehingga kita dapat melihat dari masa ke masa apakah koleksi yang kita bersihkan semakin bagus atau ada teknik yang salah. Jadi ya untuk pembersihan koleksi secara umum kita tentunya menggunakan campuran seperti alkohol dan aquades, lalu campuran-campuran lainnya, bahan-bahan kimia lainnya, supaya dapat menjaga koleksi ini bertahan sehingga dapat memberikan waktu yang lebih lama supaya dia dapat dilihat atau disaksikan oleh para pengunjung museum seperti itu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Jadi di sini ada terakhir pertanyaan, seberapa penting para masyarakat sekarang buat tahu sejarah konferensi di Asia Afrika? Kalau seberapa penting menurut saya itu cukup penting, karena pertama kenapa kita mesti belajar sejarah itu untuk bisa mengenang masa lalu dan mempersiapkan masa depan, dan tentunya melihat situasi politik saat ini atau geopolitik saat ini di mana Asia dan Afrika yang kian hari mulai tidak membaik. Mungkin dari masyarakat sendiri kita bisa sama-sama dulu buat mempelajari sejarah konferensi Asia Afrika sehingga kita dapat mengikat persaudaraan antar Asia terlebih dahulu yang kemudian nantinya akan ada antar Afrika. Dengan begitu kita dapat membangun kebersamaan, solidaritas, dan untuk saling menjaga satu sama lain, dan tentunya nantinya akan berguna buat untuk kerjasama di bidang ekonomi. Jadi menurut saya ini penting buat belajar sejarah supaya kita tahu bahwa kita tuh sama Asia ataupun sama Afrika kita tuh punya hubungan yang baik gitu. Jadi misalkan nanti teman-teman ada yang kepengen bikin usaha atau bikin bisnis untuk kerjasama dengan negara dari Asia maupun Afrika, kita punya modalnya atau kita punya bahannya, yaitu kita punya hubungan yang baik. Nah dari sanalah kita bisa membangun kerjasama yang jauh lebih baik lagi antara Asia maupun antara Afrika seperti itu. Sakitu wartati abdi ngeunaan Museum Asia Afrika nu pinuh ku sajarah jeung inspirasi. Mugia bisa jadi panginget kumaha pentingna ngajaga warisan budaya jeung sajarah utamana pikeun urang Sunda jeung bangsa Indonesia. Hatur nuhun parantos nyaksian tong hilap sing salawasna reueus kana jati diri jeung budaya sorangan. Simkuring Salwa Sabrina Ramadhani pamit heula dugi tepang deui dina warta salajengna. Wilujeng wengi, salam sejarah.